Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana menceritakan kepada kami Ahmad bin Sindi, siapa Ahmad bin Sindi. Sana menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Uluwiyah bin Al-Qattan. Sana menceritakan kepada kami Ismail bin Isa Al-Attar. Sana menceritakan kepada kami Ishaq ibn Bashar. Akhbarona memberi kabarna kepada kami Muqatil, siapa Imam Muqatil, an Qatadah dari Qatadah, an Khallas dari Khallas bin Umar, putranya Umar. Qala berkata siapa Muqatil, kunna ada kami julusan sedang duduk bersama inda Ali bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba atahu ata mendatangi hu kepada Ali bin Abi Thalib rajulun, siapa seorang laki-laki min Huza'ah dari Huza'ah. Faqala maka mengatakan siapa itu rajul, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hal apakah samita mendengar siapa kamu Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, yang menggambarkan siapa itu Rasul al-Islam kepada Islam. Jadi tahu-tahu Sayyidina Ali duduk bersama dengan salah satu kawan-kawannya begitu. Terus dia tanya, Ali, kamu pernah mendengar nggak tentang bagaimana sih gambaran Islam itu menurut Rasulullah SAW? Jadi Islam itu bagaimana menurut Rasulullah? Qala menjawab siapa Ali, na'am ya, sami itu mendengar siapa saya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, yaqulu bersabda siapa Nabi, bunyal Islam, bunya dibangun al-Islamu, apa itu Islam, ala arba'ati arkanin, atas 4 rukun. Jadi kata Sayyidina Ali, ya saya pernah mendengar itu. Rasulullah itu pernah menyampaikan bunyal Islam ala arba'at arkanin, atas 4 rukun, atas 4 hal. Apa saja? Yang pertama ala sobri. Bangunan yang pertama adalah sabar. Nah, ini yang agak berat ini, sabar. Kan kita yang nggak sabar kalau nggak punya duit, bos. Kalau iya. Jadi pertama itu sabar, yang kedua wal yakin dan yakin. Nah ini juga agak berat ini, urusan yakin ini. Kita kan kadang seringkali kagak yakin, kan sering gak yakin kita. Padahal iya malam itu ya. Kan kalau Asy'ari itu mengatakan bahwa qadha itu ada mubrom, ada muallak. Iya kan? Yang mubrom itu yang udah paten itu. Rizki itu sudah masuk mubrom itu. Mubrom. Nah, iya. Itu mubrom itu. Wal jihad dan jihad. Nah, wal adil dan adil. Jadi ada 4 bangunannya. 1 sabar, 2 yakin, 3 jihad, 4 adil. Sabar, ya tentu hidup ini memang harus sabar, karena memang ya hidup ini banyak lika-likunya. Banyak lika-likunya. Kalau nggak sabar susah. Ya sudah. Sabar subur. Makanya itu bener tuh. Sabar subur. Jadi kalau sabar subur. Iya, ya kan? Bener ya? Iya, sabar. Dari mana itu? Oh. Sabar subur. Walis sabri, dan untuk sabar itu arba'u syu'abin, yaitu ada 4 cabang. Nah, sabar itu ada 4 hal. Yang pertama asyaukuh, harus punya kerinduan. Rindu. Kayak dulu kita lagi pacaran tanpa ada handphone, bos. Iya kan? Wah, nunggu. Iya kan? Sabar menanti. Itu yang punya telepon rumah, bos. Makanya nunggu surat. Sudah kita pokoknya 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini surat nyampe apa kagak? Telepon aja. Iya. Surat nih nyampe apa kagak? Wartel jauh dikejar sama kita, bos. Iya. Uangnya cuma 5.000, dapat sebentar nelpon udah habis 5.000 itu. Iya. Jadi yang pertama itu harus ada asyauku, kerinduan. Jadi rindu. Jadi ya rindu itu kan
cukup berat ya, bisa menyakitkan, menyayat hati itu. Harus sabar di situ itu. Kayak kita rindu gaya, ya harus sabar menunggu kegayaan itu. Sampai kapan? Kagak ada orang tahu. Kagak ada orang tahu. Sabar menunggu punya cucu kayak saya, ya harus sabar itu. Sampai kapan? Kagak tahu. Rokok salah itu. Apa itu? Rokok membunuhmu, harusnya rindu membunuhmu. Rindu membunuhmu. Iya itu, bener tuh. Jadi pertama itu asyauku, satu rindu, yang kedua wasyafaqatu, dan ketakutan. Sabar itu takut. Jadi apa namanya? Takut kehilangan, ya kan? Takut kehilangan. Misal kita rindu sama Allah, takut Allah jauh dengan kita, ya kan? Dan lain semacamnya lah. Rindu dengan Rasulullah, takut tidak disayang oleh Rasulullah. Sehingga otomatis kalau orang selalu punya rasa ketakutan, dia akan selalu mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kan enggak, kadang separuh-separuh. Ya kan? Kayak contoh maulid, saya tidak ini lah ya. Maulid kita ngadain gede-gedean maulid. Iya kan? Wow, bak. Habis bagbik, ya sudah, nggak baca lagi selawatnya, cuman bagbik doang itu. Belakangnya nggak enak. Apa itu? Gua nggak dapet kebuli. Iya kan? Makanya bukan tidak boleh ngadakan maulid gede-gedean, gede beneran, itu bukan nggak boleh. Tapi kan yang lebih penting itu, iya, yang lebih penting itu kan bukan itu, tapi bagaimana rutinitas kita yang terus istiqomah terbangun, rasa rindu dan rasa takut dalam hati. Rindu ingin selalu bersama, takut khawatir jauh, begitu kan? Itu yang penting itu. Yang ketiga adalah wazahadatu, dan zuhud. Jadi orang sabar itu harus zuhud. Zuhud itu ya tentu apapun di dunia ini tidak ada dalam hati kita, yang ada itu hanya di tangan kita. Dan bahkan kalau dipegang oleh tangan kita ini bagaikan bara. Bukan Pak Bara. Saya ngomongnya salah, bagaikan api. Sehingga bagaimana nih api? Maka kalau api yang kita pegang, kita tidak akan terus menahannya. Ya, api mah nggak bisa dipegang. Kalau dipegang parah semua, iya. Bara bener ya, iya. Jadi kayak gitu. Artinya pokoknya yang namanya makhluk itu bukan yang harus tertempel selalu di dalam hati kita. Makanya harus zuhud itu. Wat tarokubu, dan melakukan antisipasi. Nah itu. Jadi harus rindu, harus punya rasa takut, harus punya rasa zuhud, dan punya antisipasi. Antisipasi apa? Satu tadi yang saya bilang, antisipasi bagaimana caranya kita supaya tidak jauh dengan yang kita cintai. Nah, itu butuh kesabaran itu memang. Iya, butuh kesabaran. Iya, kayak orang lagi kesemsem dengan siapa begitu, itu butuh sabar, nunggu gitu. Iya, nunggu lama itu. Jadi kayak gitu. Famanistaqo ilal jannati salah anis syahawati. Faman barang siapa istaqo yang merindukan ilal jannati, ke sorga. Orang yang rindu sorga, pengen ke sorga, salah syahawati, maka dia bakal selamat dari neraka. Orang kalau cinta sorga, kita tahu sorga itu adalah tempatnya orang-orang yang baik, tempatnya orang-orang yang soleh. Maka ikhtiar kita akan selalu menjadi orang baik, orang yang soleh. Itu. Jadi tidak separuh-paruh, kadang soleh, kadang kagak. Kita kan begitu. Makanya fa'ah sin ismahu. Kamu harus pertama itu harus memberi nama yang baik. Iya. Waman asfaqa, waman adapun orang asfaqa yang punya rasa takut, siapa orang itu, minan nari, dari neraka, roja'a, maka akan menjauh dia anil hurumati, dari hal-hal yang haram. Ya. Jadi urusannya ini urusan surga melulu ini mah. Jadi yang pengen masuk surga,
Ya, dia pengen masuk surga, dia akan ikhtiar dengan sungguh-sungguh karena selalu rindu dengan surga itu, maka dia akan selamat dari neraka. Orang yang kemudian punya rasa takut masuk neraka, maka dia akan punya ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk jauh dari hal-hal yang haram. Waman zahada fid dunya, waman zahada, waman adapun orang zahada yang zuhud, siapa itu man fid dunya di dunia, tahawana maka dia akan ringan bil musibati dengan musibah. Jadi orang kalau sudah zuhud, dia akan merasa ringan menghadapi apapun tuh. Yang kata kita ini musibah, ya kita santai saja. Karena tadi itu zuhud itu selain Allah itu tidak sampai menempel di hati. Yang menempel itu hanya Allah dan Rasulnya. Kan kalau kita kan yang nempel bukan Allah dan Rasulnya, yang nempel di hati kita itu Pajero, ya kan? Iya kan, rumah mewah yang nempel di hati kita. Iya, bisnis nempel di hati dan pikiran kita itu, iya kan? Makanya kalau orang zuhud yang nempel di hatinya dan di pikirannya itu hanya Allah dan Rasulnya. Makanya kalau semalam itu saya ditanyain bagaimana menyelami makna la ilaha illallah, ya kan semalam itu kan saya bilang kalau bahasa menyelami ini urusan sama air. Namanya orang selam menyelam pasti di air. Gak ada orang nyelam di atas gunung, itu gak ada. Jadi kalau sudah nyelam di air, ingin memaknai la ilaha illallah itu gampang. Datang ke tengah lautan sendirian di atas kapal, di situ ada badai, di situ ada angin, di situ ada ombak yang besar, maka dia tidak akan pernah memanggil orang tuanya. Ayah tolong, nggak bakal manggil temennya, Pasrop tolong, nggak bakal. Paling kalau cuma tukang nggak kebayar, saya WA Pasrop. Iya, paling itu saya bayar. Tapi kalau saya sedang ada di tengah lautan, di situ ada ombak, ada badai, saya nggak bakal panggil Pasrop. Saya nggak bakal panggil Papur. Saya nggak bakal panggil Ge Fauzi. Nggak bakal. Yang saya panggil cuma satu, Allah. Allah. Pasti saya manggil itu. Akan manggil Allah saja. Nah, makanya untuk menyelami makna la ilaha illallah itu gampang. Datanglah ke tengah lautan sendirian di situ, kita akan selalu manggil Allah. Makanya artinya dari seluruh sendi-sendi kehidupan ini harus selalu kita katakan Allah. Itu begitu. Nah, makanya orang yang akan ringan dengan musibah, dia akan punya satu pikiran bahwa apa yang terjadi ini semua ya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal kita lagi gak punya duit, ya alhamdulillah, berarti oleh Allah bakal dikasih duit, kan begitu. Nggak ada ceritanya orang yang gak punya seumur hidup itu, nggak ada itu. Paling bertahan 1 hari 2 hari, paling yang gak punya duit, habis itu sudah punya lagi, maksimal seminggu gak punya duit. Iya. Urusan dari mana nggak tahu. Ya itu jangan ditanya angkanya, penting kan ada. Apanya? Jangan ditanya angkanya. Oh iya, yang penting ada. Iya. Orang yang malas aja dapat duit. Kalau ditanya angkanya nggak ketemu dong. Nggak ketemu, iya. Kan pengennya gede dulu. Kan saya ngomongnya duit, nggak ngomong angka. Ada nggak orangnya ini, Mas Rof, kita semua pernah nggak sampai sebulan sama sekali nggak pegang duit, hatta 500 perak? Enggak toh? Pasti megang itu. Cuma memang kadang duit yang kita pegang itu kadang tidak sesuai dengan apa yang harus kita keluarkan pada saat itu. Nah itu yang jadi masalah. Jadi masalah di situ. Sesuai saja itu sudah enteng kita kan. Misal nih, hari ini butuh bayar ini 200 juta seumpamanya. Ada uangnya 200 juta itu. Dan tidak ada kebutuhan yang lain hanya untuk itu. Enteng kita kan. Ini yang menjadi problem kadang. Ini 200 juta harus dibayar, tapi sini juga ada sekian yang harus dibayar. Uangnya hanya 200 juta. Itu yang masalah. Masalah buat kita. Jadi itu yang kadang menjadi masalah buat kita. Walaupun sebenarnya itu bukan masalah. Kenapa? Karena hidup ini berputar kan. Hidup ini berputar, terus berputar begitu. Kadang ada, kadang ada, kadang ada, kadang ada. Dan kadang kita itu kalau bahasanya
guru saya, orang tua saya yang sering saya datang itu di Gresik itu sering kali kadang juga persoalannya adalah harapan kita dengan garapan kita ini tidak selaras. Ya itu masalah. Ini yang jadi masalah. Kita pengen punya 1 miliar, tapi usaha kita, usaha Indomie, kapan mau ngumpulin sampai 1 miliar itu? Iya kan? Iya, kalau laku Indominya sehari sampai 1 truk bisa cepat. Kalau cuma jual Indominya 6.000 1 bungkus, masih manasin di ini minta 1 miliar, kapan? Untungnya 3.000 perak, bos. Lakunya sehari cuma 3 biji. Bisa tutup dah. Iya kan? Jadi kadang harapan kita itu besar, tapi kita tidak belajar untuk menselaraskan. Harapan dengan garapannya tidak diselaraskan. Jadi kadang nggak tahu diri kita itu. Nggak sadar diri kita itu. Iya, kayak saya nih ngomong, pokoknya tahun ini bos, 2 tahun, 3 tahun maksimal bos, kita harus punya tempat sendiri untuk anak santri. Kadang kita nggak tahu diri. Saya kadang nggak tahu diri itu. Tapi saya dengan begitu itu saya hanya punya keyakinan, karena apa keyakinan saya? Ada Allah kok yang mau ngasih gitu loh ya. Yang maha kaya. Wong buat langit aja bisa dia, masa cuman ngasih tanah, tempat buat anak-anak santri yang ngapalin Quran, masa nggak mau kan begitu? Mustahil. Yang butuh sekarang itu cuman satu. Kita ini ikhlas apa kagak ngurusin anak santri, itu doang sekarang itu mah. Kalau benar-benar ikhlas dan betul-betul tulus, maka tidak ada yang tidak bisa selesai itu urusan. Saya hanya kadang berpikir begini, oh berarti kita ini kurang ikhlas. Makanya kadang berat masalahnya. Gitu aja. Berat menurut kita, padahal yang nggak berat juga. Anda kita pikiran. Iya. Nonsen, korodom. Iya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi orang yang orang yang zuhud itu dia akan menganggap ringan, semua masalah itu menganggap ringan. Nggak ada yang tidak bisa selesai, karena memang yang mau menyelesaikan itu Allah. Siapa yang mau menyelesaikan? Nggak ada. Nggak ada manusia yang mampu menyelesaikan masalah tanpa adanya pertolongan Allah. Iya. Lah kadang kita hanya butuh asbab. Allah pertolongannya itu bakal datang, tapi harus ada sebab dong. Kalau nggak ada sebab nggak bisa juga. Allah aja nyiptain Adam itu ada sarananya itu, tanah, ya kan? Nggak bisa, Allah nggak langsung bim salabim bagadabra sembur langsung jadi Adam begitu, enggak itu mah. Itu. Lah begitu. Waman irtaqabah, waman dan adapun orang irtaqabah yang melakukan antisipasi siapa man al mauta kepada kematian, saro'a maka kemudian akan terluaskan dia fil khairati di dalam kebaikan. Jadi orang yang selalu melakukan antisipasi dengan kematiannya, karena hidup ini pasti akan mati, nggak ada orang yang nggak mati itu mah. Maka dia akan melakukan kebaikan itu santai saja gitu loh. Nggak kemudian mikir, Pak Asraf itu gimana sih? Sudah pagi saya kasih makan, siang saya kasih makan, sore saya kasih makan, kok masih kagak nurut sama saya? Begitu artinya. Artinya apa? Kita ini seringkali tatkala memberikan sesuatu kepada orang sudah merasa kita jadi Tuhan. Iya kan? Memaksakan diri harus nurut sama kita. Kita lupa itu bahwa di ayat Quran itu Allah itu dawuh lau anfaqta ma fis samawati wa ma fil ardh. Sekalipun kamu sudah infakkan, berikan semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kamu berikan nih kepada seseorang, siapa yang kamu sukai, maka belum tentu dia akan menjadi orang yang nurut sama kamu. Kenapa? Karena hatinya yang bisa membolak-balikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang kan begitu. Jadi kalau sudah pernah melakukan kebaikan sama siapa, kadang kita kan begitu itu. Ya enggak? Kita ini sudah baik sama orang tua kita, tapi orang tua kita masih begini aja sama kita. Kadang begitu. Orang tua kita ini nggak adil, lebih sayang sama kakak saya, atau lebih sayang sama adik saya, lebih peduli sama yang
apa namanya belagu tuh daripada sama kita, gitu kan kita gitu. Padahal coba pikir, tugas anak memang ngabdi sama orang tua. Kok pengabdian itu kemudian mengharap balasan yang kadang melebihi dari pengabdiannya. Wong sehari cuma ngasih 1 batang rokok sama orang tuanya, sudah minta orang tuanya nurut banget sama anaknya. Kadang memang kita belagu, kadang kita. Jadi kayak gitu. Jadi orang yang selalu antisipasi terhadap kematian dia, yaitu. Makanya saya sering ngobrol tuh sama Bos Bara, kemarin saya pernah ngobrol. Allah itu ternyata dalam memuliakan manusia, menjadi manusia mulia, itu kadang tanpa apa ya, di luar nalar kita. Contoh begini, saya contohin begini. Kadang orang itu kan mayoritas nih yang dimuliakan oleh orang, satu orang yang kaya, 2 orang punya jabatan, ya kan? Orang yang katanya jadi kiai, jadi ustadz, ya kan? Jadi habib, kira-kira begitu. Itu yang dimuliakan kan. Tapi di saat matinya dia, kan hidup itu penting ujungnya, outputnya gitu loh. Belajar, ngajar, ngafalin Quran, outputnya bagaimana? Itu kan yang penting sebenarnya. Output. Ya, output di situ. Saya ngelihatnya siapa kata sampean? Saya ngelihatnya Afan. Afan yang meninggal kemarin itu. Iya. Saya bayangin begini loh, Bos. Pengasuh pesantren yang santrinya misal 1000 saja, belum tentu yang mengantarkan ke liang lahat jutaan seperti itu. Belum tentu yang mendoakan dia se-Indonesia. Tapi Afan itu didoakan seluruh Indonesia, diantarkan dengan begitu banyak orang itu. Itu cara Allah untuk memuliakan orang itu mudah sekali itu. Tapi Afan itu kita nggak tahu. Yang harus dicari tahu itu sebenarnya amalannya dia itu apa. Apa amalannya dia kok sampai oleh Allah dibegitukan caranya gitu loh. Tahu-tahu setelah dia wafat, apa yang terjadi? Presiden datang, ngasih rumah, ngasih jaminan hidup. Nggak usah jualan sate lagi tuh. Apalagi jualan bakso, kan nggak usah. Mana penghasilan baru lagi. Iya. Itu dijamin itu sama negara. Sekolah dijamin sudah. Sekolah jamin ya? Sekolah dijamin, rumah dibuatin. Iya, bener ya? Rumah Isinya lagi. seisinya. Masya Allah. Itu ternyata Allah kalau mau mengangkat orang itu kecil banget tuh bagi Allah itu. Sementara kita ini sampai begini. Hah? Iya. Iya, cara memuliakannya itu luar biasa. Makanya sekarang itu yang penting menurut saya, kita itu harus cari tahu caranya bagaimana supaya kita ini bisa mulia di hadapan Allah. Itu yang berat itu, Bos. Kalau cuma mulia di hadapan manusia cukup pakai surban sama imamah, minyak yang banyak, pakai mobil. Ini udah keren udah mah. Jadi kayak gitu. Walil yakini, dan ialah untuk hal yang yakin, hal yakin itu arba'u syu'abin, yaitu ada 4 hal juga. Wallahu alam shawab. Jadi itu kira-kira. Yang pertama yaitu terkait dengan apa tadi? Sabar. Sabar itu yaitu kita harus betul-betul sabar dalam diri kita. Jadi sabar itu ada 4 hal. Yang pertama adalah rindu, 2 takut, 4 zuhud, 5 melakukan antisipasi. Yaitu rindu pada sorga, rindu pada Allah, rindu pada Rasulullah, ya kan? Nah, itu memang gak gampang. Saya kalau rindu Mas Fahri saya teleponin mulu, ya kan? Saya rindu Pak Asrof saya teleponin. Tapi kadang orang rindu itu memang ini ada apa namanya, di belakang rempeyek itu apa namanya? Ada udang di balik rempeyek. Ya, biasanya bos tukang begitu. Ya, jadi begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.